Jadi salawatnya tidak pakai Sayyidina. Di tempat ngaji saya diajari pakai Sayyidina. Manakah yang betul Ustaz? Dalam salat iftitahnya ada yang pakai inni wajjahtu, ada yang langsung wajjahtu. Mana yang betul Ustaz? Baik, apakah inni wajjahtu ataukah wajjahtu atau yang tidak pakai wajah? Baik, mana di antaranya? Ini sebetulnya sudah pernah saya sampaikan di YouTube, bisa dilihat. Tentang masalah Sayyidina itu dibagi pada dua bagian. Dua bagian di luar salat. Yang pertama, ada hadis-hadis Nabi yang menyeru para sahabat dengan kalimat Sayyidina. Abu Bakar dipakai Sayyid. Umar disebut Sayyidul Qaum, dihormati. Tapi ada juga hadis-hadis yang Nabi menolak dipanggil Sayyid. Ketika datang seseorang menyebut Sayyid, Sayyid, kata Nabi, jangan panggil saya itu. Saya tidak ingin diangkat seperti Isa. Tapi Anda harus baca hadis dengan ilmu hadis. Teman-teman sekalian, ketika kita baca dengan ilmu hadis, kalimat Sayyid itu asalnya netral. Panggilan kehormatan Bapak. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Mister. Dalam bahasa Indonesia Bapak. Ya. Anda misalnya lewat Pak Camat, begitu lewat Anda panggil Camat, Camat sini gitu kan. Bagaimana perasaan Pak Camat? Baik, Bupati lewat, begitu lewat, Bupati, Bupati sini. Masya Allah, saya bukan Bupati, saya Papati. Masya Allah kan. Tayyib, ada kalimat-kalimat di situ. Kiai lewat, Ketua MUI lewat, Anda panggil misalnya dengan nama orangnya langsung. Maka di Arab itu ada ungkapan kehormatan namanya Sayyid. Perempuannya Sayyidah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, itu normal biasa. Sama dengan saya panggil Anda Bapak, Tuan, Nyonya, dan sebagainya. Maka Umar dipanggil oleh Nabi Sayyidu Qaumi, pemimpin kaumnya, yang dihormati di kaumnya. Abu Bakar disebut Sayyidu Qaumi, yang dihormati dalam kaumnya. Baik, Nabi disebut Sayyidul Anbiya, Jumat disebut Sayyidul Ayyam, Sayyid. Nah, orang tadi, kenapa Nabi tidak berkenan dipanggil dengan Sayyid oleh orang tadi? Karena orang tadi berniat mengkultuskan Nabi. Ingin cari muka di hadapan Nabi. Seakan-akan ingin diperhatikan oleh Nabi lebih daripada orang lainnya. Maka dia panggil Sayyid, 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 tapi ingin mengkultuskan Nabi. Nah, Nabi menolak, bukan menolak dipanggil Sayyidnya, tapi menolak dikultuskan. Sehingga seperti Nabi Isa nanti nasibnya bagaimana dikultuskan oleh umatnya. Jadi kalau Anda ingin memanggil kalimat Sayyid dalam konteks untuk kehormatan, itu nggak ada masalah. Saya tinggal di Mekah, bolak-balik juga ke Madinah, beberapa tempat yang lain. Orang Madinah, orang Mekah biasa, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Itu biasa saja. Anda coba lihat di tulisan-tulisan di jalan, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, biasa saja. Ya, tapi kalau Anda ingin mengkultuskan dengan menggunakan kalimat Sayyid, itu yang dilarang. Sedangkan dalam sholat, kalau saya lebih pada pendapat tidak menggunakan kalimat Sayyid dalam sholat. Karena kalimat sholat itu dengan bacaan dan gerakannya diikut dan diikat oleh hadis Al-Bukhari nomor hadis 651. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Sedangkan dalam salat kita diajarkan tahiyat dan salawat tidak menggunakan sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad. Maka saya pribadi mencukupkan pada kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Dan itu menurut saya lebih kuat. Karena salat itu mengacu pada kaidah ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Kalau di luar salat itu muamalah masih ringan di situ. Masih ringan, tidak ada dalil kuat yang mengikatnya. Ketentuan dalam usul fikih, jika ada yang khusus, maka khusus ini takhsis kepada yang ta'mim. Yang umum ditaksis oleh yang khusus. Dalam salat tidak ada kalimat Sayyidina yang diajarkan oleh Nabi. Maka dari situlah saya lebih cenderung kepada kalimat Allahumma salli ala Muhammad tanpa Sayyidina. Sepakat? Baik. Kalau Anda ingin sepakat silakan. Kalau tidak, ya mungkin cari dalil lain yang lebih menenangkan. Inni wajjahtu dan wajjahtu. Dua-duanya ada. Yang wajjahtu tanpa ini di hadis Muslim nomor hadis 1848. Hadisnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Yang pakai ini ada di Ibnu Majah nomor hadis 3221. Hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tapi saya mau bacakan hadisnya. Yang tidak pakai ini berikut bunyi hadisnya. Shallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fastaftaha wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard, dan seterusnya hadis. Saya pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ali bin Abi Thalib, fastaftaha, maka beliau membaca doa istiftah dengan kalimat wajjahtu wajhiya lilladzi, dan seterusnya hadis. Sedangkan yang pakai ini hadisnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau sampaikan qala
Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering kali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yadhbah, setiap kali menyembelih hewan kurban, aqbala al-qiblah, menghadapkan hewannya ke arah kiblat. Sunnah pertama. Nanti mohon maaf ya, kalau akan menyembelih hewan kurban, sunnah pertamanya hadapkan hewannya ke kiblat. Jangan asal sembelih. Thumma qala, Allahumma hadha min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad. Kemudian tujukan untuk siapa hewan kurban itu. Kalau perorangan sebutkan, seperti Nabi mengatakan ini kurban untuk Muhammad. Untuk satu keluarga boleh, Allahumma min ali Muhammad, dari keluarga besar Muhammad. Jadi mohon maaf ya, ini kalau anda rizkinya banyak, misal di rumah ada 5 orang, setiap orang anda ingin korbankan 1 ekor, boleh, nggak ada larangan. Tapi kalau rizki anda 1 hewan, jangan paksakan sambil diundi. Cukup 1 hewan untuk 1 keluarga. Keluarga besar Adi Hidayat 1 kambing, maka 1 kambing itu mencakup saya, istri saya, dan 2 anak saya. Tadi bukan 2 putra ya, 1 putra 1 putri. Mencakup seluruhnya, cukup 1 hewan untuk semua keluarga. Sah. Jadi tidak perlu gantian. Kakak, ini adik dulu ya tahun ini, kakak tahun depannya. Wah ya nggak mau, kakak juga pengen kurban. Adik dulu, kakak dulu. Ya udah kita undi saja. Diundi cokok keluar kakek. Masya Allah. Kakak tidak, adik tidak, gitu kan? Nggak usah, antum sebutkan aja nama keluarga besarnya, selesai. 3, umat Muhammad. Umat Muhammad diantaranya menunjuk kepada seseorang yang telah tiada. Sah. Karena ketika Nabi menyebut umat, itu mencakup semua umat Nabi, baik yang masih hidup ataupun wafat. Dalilnya di situ menunjuk pada 2 bagian. Berkurban bagi yang tidak mampu. 1, di anda kalau misalnya mampu, ada orang lain tidak mampu, boleh anda berikan hewannya. Hadiahkan kepada orang itu untuk kurban dia. Boleh. Seperti Nabi berkurban untuk umatnya. Yang kedua, kurban untuk orang yang sudah tidak ada. Sah. Ulama sepakat di sini. Hanya Imam Asy-Syafi'i mengatakan diikat dengan syarat wasiat. Kalau ada wasiat lakukan, kalau tidak tidak perlu dikerjakan. Tapi jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat karena hadisnya tidak menyebut wasiat. Sunnah yang selanjutnya, thumma qala bismillahi Allahu akbar. Sembelih ucapkan bismillahi Allahu akbar. Baru sembelih. Dan ingat ya, kalimat sembelihannya itu seketika. Idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Ketika anda akan sembelih, baguskan sembelihan. Dzabha seketika. Jadi bukan menggorok berkali-kali. Ya, ditolong dipelajari ya. Di begitu akan sembelih seketika, set sekali, sudah. Supaya tidak membuat hewannya merasa kesakitan. Jadi bukan berkali-kali begini. Ya, coba dipelajari itu ya, cari urat yang baik. Jadi begitu, kemudian anda sembelih seketika. Makanya kata Nabi, jika anda ingin menyembelih, tajamkan pisaunya asah. Dan itu pun Masya Allah, saking kasihnya Nabi pada hewan, dikatakan jangan lakukan depan hewannya. Jadi kalau anda ingin mengasah pisau nanti saat kurban, jangan anda majukan hewannya melihat pisaunya diasah. Kandidat selanjutnya, Masya Allah, sambil begini, sabar ya, sabar. Wah, itu salah. 4. Begitu selesai, anda menghadap kiblat. Lalu anda ucapkan, lihat kalimatnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda, dan seterusnya hadis. Sepanjang penelitian kami dari hadis-hadis yang ada dari sahih sampai dengan palsu, maaf, kalimat inni wajjahtu itu hanya disebutkan dalam 2 hal. 1 bagi yang selesai lontar jumrah menghadap ke kiblat, yang kedua bagi yang selesai menyembelih hewan kurban. Adapun dalam sholat yang kami temukan kalimat wajah itu tidak menggunakan ini, tapi langsung wajah tuh. Ustadz, apakah boleh menggunakan ini? Kalau kami pribadi berpendapat tidak perlu menggunakan ini, karena sekali lagi kalimat sholat itu diikat dengan petunjuk Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalaulah kalimat ini bisa digunakan, maka Nabi akan jadi orang pertama yang mempraktekannya. Kalimat ini dihadirkan karena kalimat Nabi Ibrahim pernah mengucapkan itu di Quran surah ke-6 ayat 76 sampai 80. Ketika beliau melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang tidak menemukan Allah, maka beliau katakan inni wajjahtu. Tapi itu bukan dalam konteks sholat, dalam pencarian kepada Allah. Jelas ya? Maka kalau anda tanya mana yang paling kuat, saya pribadi berpendapat yang paling kuat yang tidak menggunakan ini. Saya pernah survei mencari kenapa ini pakai ini. Saya cari sampai saya mencari ke kitab-kitabnya teman-teman yang di NU. Saya sampai ke Jawa, Pak. Ya, saya senang menelusuri sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu tertulis, saya cari kalau masih bisa ditemukan. Saya lihat ada nasab, saya sampai pergi ke Aceh, ketemu ahli nasab. Saya cross check yang saya hafal ini, apakah ini benar? Beliau katakan, oh ini tidak tepat, yang benar yang ini, yang ini, yang ini. Sampai kita cross check lagi. Dikatakan ada bekas misalnya Wali Songo, saya cari. Oh di bukunya ada begini, kita temukan. Sampai jalan saya, Pak.
sampai ke Tuban, sampai ke Lasem, naik ke Pasujudan Sunan Bonang, sampai kita hitung berapa anak tangganya. Puncaknya namanya Pak Abdul Wahid, kuburannya ada di sini. Kita temukan itu. Yang pertama kali menyebarkan Islam, ya, sampai ke daerah Sumatera, sampai kemudian datang ke Jawa. Ada yang dari Mesir namanya Syekh Ahmad Jumadil Kubra. Punya 2 anak, ya, anak pertamanya namanya Maulana Ishaq. Dari Maulana Ishaq turun kemudian ada Kiai Ahmad Dahlan, ada Kiai Hasimin Asy'ari. Itu nyambung ke Maulana Ishaq dua-duanya. Ya, yang satu lagi Syarif Abdullah. Syarif Abdullah menikah dengan Syarifah Mudaim, melahirkan Syarif Hidayatullah. Jadi Sunan Gunung Jati. Di mana Ahmad Jumadil Kubra sekarang meninggal dunia? Makamnya di mana? Daerah Semarang ke arah Demak. Sampai masjidnya saya ikutin, Pak. Jadi kalau Anda mau ke Demak, ini di Semarang, ini arah Demak, ini ada flyover di sini. Di sini ada masjid warna hijau. Kubahnya warna emas. Di sampingnya ada gerai ATM, ada 3. CMB Niaga, ada Mandiri, ada BNI satu lagi. Di sini Anda lurus, sebelah sini itu makamnya. Ikutin betul. Saya cari kitab sampai ke toko buku di Lasem, saya dapatkan kitab teman-teman tuh yang tradisional. Saya temukan di bukunya tidak disebutkan ini wajah tuh. Di kitab lengkapnya disebutkan wajah tuh. Saya telusuri. Nah, Allahu a'lam, entah kenapa sampai ke daerah-daerah tiba-tiba kemudian menjadi tambahan ini, ya. Jadi itu yang kami temukan. Allahu taala a'lam bis-shawab. Saya mau tanya. Pasti ini kertas pertanyaan. Jika terlambat datang dalam sholat berjamaah, pertanyaan saya, kenapa Anda terlambat datang? Itu sebelum Anda bertanya. Orang lain datang tepat waktu, Anda terlambat. Kenapa? Ayo jawab tuh. Sedangkan jamaah telah di posisi tahiyat akhir. Tuh, udah mau berakhir lagi sholatnya. Orang ada Mas Asep, Mas Doni, Anda masbuk. Pas mau akhir lagi. Kemudian kita ikut duduk, bukan kita, Anda. Saya tidak ikutan. Sudah terlambat, tahiyat akhir, ngajak-ngajak kita lagi. Ya, Masya Allah. Kalau mau terlambat saja. Antum nggak usah ngajak-ngajak saya. Apakah tetap dapat pahala sholat berjamaahnya? Sholat berjamaah itu sepanjang Anda masuk ke dalam barisan imam. Sebelum imam salam maka dihitung berjamaah. Jangan bikin jamaah baru. Jangan bikin jamaah baru. Awas. Jadi sebelum imam salam, sekalipun sedang tahiyat akhir, Anda langsung takbir Allahu Akbar, kemudian Anda tahiyat. Hadisnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa qira'atul imam qira'atul ma'mum. Adapun dijadikan imam untuk diikuti. Jadi kalau imam ruku, Anda ruku. Anda tidak kebagian Al-Fatihah, ikutkan ruku langsung. Bacaan Al-Fatihah imam sudah mewakili bacaan Al-Fatihahnya makmum. Imam tahiyat, Anda tahiyat. Jangan imam tahiyat Anda kemudian duduk nunggu imam selesai. Tidak, imam tahiyat, Anda tahiyat. Kecuali ketika imam salam, Assalamualaikum, selesai sholat. Karena sholat dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Jadi Anda masih mendapatkan berjamaah. Tapi besok-besok jangan masbuk lagi. Dalam sholat berjamaah, apakah kita sebagai makmum tetap membaca Al-Fatihah dan surat pendek atau menyimak imam saja? Untuk Al-Fatihah itu disarankan untuk dibaca sepanjang Anda bisa mengikutinya. Karena bagian dari rukun sholat. Rukun ini menjadi rukhsah bagi makmum. Rukhsahnya apa? Rukhsahnya jika dia mampu dia bisa mengucapkannya atau mengikutinya. Tapi kalau sholat sendirian wajib untuk dibacakan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. La di sini la-nya 2, la nafi wala naqsi. La yang ujungnya harakatnya fathah maknanya 2, la nafi wala naqsi. Naqsi, nafi artinya menafikan. Bagi sholat yang sendirian, maaf, sholat sendirian, dia tidak membaca Al-Fatihah maka nafi, sholat dinafikan oleh Allah, tidak diterima. Diulang. Tapi kalau sholat berjamaah, dia bisa baca Al-Fatihah, tapi dia memilih mengikuti imam saja, menyimak saja, maka naqsi, sholatnya kurang sempurna. Maksudnya pahalanya tidak sempurna. Sholatnya sah, tapi pahalanya tidak sempurna. Paham? Tapi kalau ada misalnya orang sholat, imam tidak sanggup diikuti bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena imam sudah ruku. Allahu Akbar, imam ruku. Anda baru takbir. Kalau Anda mendapati imam sudah ruku, maka Anda langsung takbir, langsung ruku. Langsung ruku seketika. Nah, ruku ini seakar dengan kata rakaat, seakar dengan kata rak'ah. Jadi kalau Anda sudah ikut ruku, Anda sudah dapat 1 rakaat subuh. Begitu ke masjid, imam ruku rakaat pertama. Anda takbir langsung ruku. Allahu Akbar. Nggak usah baca Al-Fatihah lagi.
Karena bacaan Al-Fatihah Anda sudah diwakili oleh imam. Qiraatul imam qiraatul makmum. Bacaannya imam dalam keadaan imamnya sudah ruku, Al-Fatihahnya imam mewakili Al-Fatihahnya makmum. Makmum langsung ruku, tidak perlu baca Al-Fatihah lagi. Maka setelah itu kemudian sah dia salatnya sudah 1 rakaat. Begitu imam salam, dia sudah dapat 2 rakaat. Antum nggak usah naik lagi. Jangan terlampau soleh. Oh, antum naik lagi misalnya, nggak usah. Itu sudah dinilai sebagai 2 rakaat. Jelas? Maka tolong bagi imam, mohon izin ya, bagi imam, berikan kesempatan makmum baca Al-Fatihah. Anda bisa berikan jeda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jeda. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Jeda. Atau jedanya di akhir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda. Minimal jeda untuk 3 ayat. Sampai Ar-Rahmanir Rahim. Itu dipandang sah Al-Fatihahnya. Karena bacaan Quran terpendek, suratnya 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ulama sepakat kalau ada orang baca Quran dengan 3 ayat senilai tadi atau 1 ayat panjangnya senilai 3 ayat tadi, maka sah bacaan Qurannya. Paham? Adapun bacaan surah itu dianjurkan untuk menyimak, tidak harus diikuti bacaannya. 2 menit lagi. Saya baca yang tidak diketik ya. Apa saran Ustadz atau pendapat Ustadz tentang ada kelompok atau golongan yang terus-menerus menghina agama kita, baik dari non-muslim ataupun muslim sendiri, baik itu dari tokoh yang duduk di pemerintahan ataupun orang biasa? Terima kasih. Kasih diterima. Baik. Kalau ada non-muslim berbuat negatif kepada Islam, mungkin karena belum tahu. Dan yang belum tahu itu diberitahu. Pertanyaan saya, kok bisa ada orang Islam menjelek-jelekan Islam? Sebetulnya dia siapa? Karena orang yang memeluk sesuatu itu tidak akan mungkin melukainya. Anda memeluk anak Anda, apakah mungkin saat memeluk Anda melukainya? Anak Anda dipeluk, sini sayang, tiba-tiba dijitak, plak. Tidak mungkin. Peluk itu tanda sayang. Anda memeluk Islam, masa Anda melukainya? Mustahil. Jadi kalau ada orang kemudian mengatakan muslim, kemudian dia melukai Islamnya, maka ada yang salah dalam keislamannya. Minimal munafik. Minimal itu kata Quran. Hati-hati. Quran surah keempat ayat ke-140. Posisi paling kiri sebelah bawah. Ini sikap bagi orang munafik. Cirinya kadang kalimat-kalimatnya bagus. Cirinya di Quran surah kedua ayat 204 sampai 207. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Di antara sementara orang ada yang kalau bicara kata-katanya begitu menarik. Retorikanya cantik. Kalimatnya bagus. Kadang-kadang membawa nama Allah. Ayat Quran dipotong-potong padahal dia musuh yang paling bahaya. Coba Anda lihat. Ada mengaku muslim, tapi bisa mengatakan kalimatnya bagus. Semua agama itu sama. Menuju pada Tuhan yang sama. Cuman caranya beda-beda. Pernah dengar kalimat itu? Siapa yang mengucapkan? Tuh. Kalimatnya bagus, seakan-akan menarik. Kata Quran, padahal dia musuh yang paling nyata. Itu sudah jauh-jauh hari diperingatkan oleh Nabi. Anda buka hadis Muslim, jilid yang pertama, halaman 111. Bab yang keempat, hadis nomor 6. Paling kiri sebelah atas di kitabnya. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, sayakunu fi akhir ummati dajjaluna kadzabun. Akan muncul di akhir-akhir umatku nanti para pendusta yang pintar-pintar. Ada dajjal, ada masih ad-dajjal. Kalau dajjal saja bukan makhluknya, tapi mengambil sifatnya. Di antara sifatnya pintar. Dajjal itu dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat? Masya Allah. Dari mana tahu pintar? Bisa menipu orang. Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu? Kalau masih ad-dajjal makhluknya, kalau dajjal saja sifatnya. Kata Nabi, akan banyak orang pintar yang menipu. Dan nipunya bukan nipu biasa, bukan bisnis. Kalau bisnis dari jahiliyah sudah banyak. Yang ngurangin timbangan zaman jahiliyah sudah ada. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang curang. Alladzina idaktalu hum 'alan nasi yastawfun, yaitu kalau menimbang mereka kurangi. Jadi kalau masalah curang di bisnis zaman jahiliyah sudah ada. Kalau sekarang ada pebisnis curang, dia terlambat. Keduluan oleh orang jahiliyah.
terlambat, telat dia. Sampaikan pada orang curang, antum terlambat, sudah keduluan jahiliyah. Telat lahir dia. Tapi yang ini bukan masalah dunia. Yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'uhu aba'ukum. Dia akan bicara tentang urusan agama Anda yang membuat Anda kaget. Jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar akan ikutan kaget. Saya belum pernah dengar ada orang jahiliyah, sebodoh-bodohnya orang jahiliyah tidak pernah mengatakan kalimat semua agama sama. Coba lihat, saya tanya sekarang, yang mengatakan semua agama sama itu orang pintar, orang bodoh? S1, S2, S3, S4, kerupuk 2. Pintar. Itu teman-teman sekalian, mohon maaf. Itu kata Quran, orang-orang bermasalah. Nah, menyikapi orang seperti ini, dalilnya Quran surah 4 ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitab, telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha. Ini akhir dari jawaban kita. Jika ada seseorang yang memalingkan ayat Al-Qur'an, mengingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u bihi, atau minimal mengolok-olok Islam, mengolok-olok misalnya jilbab, mengolok-olok syariat Islam, maka bagaimana sikap kita? Fala taqudu ma'ahum. Kata Quran, Anda jangan mencelanya. Tuh, indah. Daripada Anda buang-buang waktu mencela orang lain, lebih baik lisan kita dipakai untuk baca Al-Quran. Terlalu mahal energi kita untuk mencela mereka itu. Cukup kata Quran, tinggalkan mereka. Tinggalkan. Jadi kalau ada majlisnya jangan dihadiri. Kalau ada bukunya jangan dibaca. Kalau ada siarannya jangan didengarkan. Fala taqudu ma'ahum. Itu sebagai sayang Allah kepada dia supaya dia mau berubah. Sebab kalau umat meninggalkannya, mungkin dia mau berpikir. Di Allah itu sayang pada dia supaya dia mau berubah. Hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sampai dia tobat kembali kepada pendapat semula. Maaf, innakum idzam mithluhum. Kalau Anda ikuti lama-lama Anda seperti mereka, ujung-ujungnya nggak sholat juga. Tinggalkan. Tapi kalau yang non muslim, kaidahnya berubah. Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada non muslim mempersoalkan Islam karena mereka belum tahu tentang Islam, maka sampaikan dengan cara yang bijak. Ya, maaf jangan dicela karena dia belum tahu. Yang belum tahu itu diberitahu, bukan dicela. Tunjukkan kebaikan. Pertama tunjukkan dengan akhlak dulu. Begitu dicela misalnya, waduh lewat teroris nih, lewat teroris, Masya Allah, besok kirim makanan. Assalamualaikum, wah awas ada teroris. Begitu datang, ada apa kemari? Kami mau kirim makanan. Kok kirim makanan? Kenapa? Bukan karena saya harus mengirim, tapi Allah perintahkan untuk berbagi. Masya Allah. Besoknya dia lewat, dia mencela, Anda senyum. Sampai hadir dalam benaknya, kok bisa ya? Ada orang yang katanya buruk tapi bersikap baik. Tiba-tiba dia ngajak diskusi Anda. Kenapa orang ini tidak baik? Pak, yang salah bukan Islamnya, yang salah orangnya. Kalau ada ajaran setiap tempat, sini jelek, sini jelek, sini jelek, yang salah ajarannya. Tapi kalau ada orang misalnya belajar, yang ini jadi baik, yang ini jadi salah. Yang salah bukan ajarannya, yang salah orang yang belajarnya. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu, bom Jalan Tamrin, saya datang ke Lampung. Langsung ada yang tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kaidahnya lain. Beda. Lain kaidahnya. Jadi teman-teman tunjukkan yang baik pada yang demikian itu, tunjukkan akhlak yang mulia. Dengan akhlak itu insya Allah tiba-tiba tampil dalam kalimatnya asyhadu an la ilaha illallah. Dan banyak ajaran Nabi yang menampilkan akhlak. Coba lihat, berbagi makanan kan ada di hadis Nabi. Ayo antum, ayo, terutama orang Padang yang punya banyak masakan itu. Payakumbuh, rendang payakumbuh. Masya Allah. Siapa yang masak makan, baunya tercium ke tetangganya, maka bagi tetangganya walaupun cuma kuahnya. Baca hadisnya dengan lengkap. Maksud kuahnya itu kalau antum masak kuahnya saja. Tapi kalau dengan rendangnya, bagi dengan rendangnya. Tapi maksud saya, masak kuah aja diminta berbagi, apalagi masak rendangnya. Tapi pernahkah Anda lihat di hadisnya, khusus untuk orang Islam? Tidak ada. Tetangga Anda mungkin non-muslim, ada yang Kristen, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Lihat, Anda masak, Anda bagi. Begitu Anda bagikan, dia bilang, Pak, kok baik sekali. Bukan baik, tapi ini karena Allah perintahkan saya untuk berbagi. Begitu kalimat Allah meluncur di lisan Anda, menghujam ke hatinya. Besok-besok dapat hidayah. Nih, Anda punya pohon, rambutan. Buahnya datang langsung ke halaman tempat tinggal teman Anda, tetangga Anda, bahkan non-muslim. Maka rumus nabinya, sampaikan pada tetangga Anda sebelum dia memintanya. Jangan sampai minta, sampaikan.
Pak, kalau rambutan saya nanti berbuah ke halaman Bapak, nggak usah minta izin, ambil saja langsung. Ini aturan dari mana, Pak? Allah dan Rasul mengajarkan saya begitu. Toh ini kan sampai ke tempat Bapak, yang lihat Bapak, masa yang menikmati saya? Silahkan ambil. Ketika kalimat itu meluncur, keindahan akan tiba. Masya Allah. Dia pahami setiap ada buah, setiap ada yang datang ke tempat dia, itu bagian yang bisa dia miliki. Besoknya ayam Anda datang ke tempat dia. Masya Allah. Dia belum tahu kalau hukum ayam beda dengan buah. Gitu ya. Cukup ya.